Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seorang hakim mengetahui apakah seseorang benar-benar berbohong? Bagaimana pengadilan dapat memahami kondisi kejiwaan seorang terdakwa? Atau bagaimana jika seseorang mengaku mengalami trauma yang berat, tetapi tidak ada luka yang terlihat di badannya? Apakah hakim cukup percaya begitu saja? Jawabannya tentu adalah tidak ya. Disinilah seorang psikolog forensik berperan. Psikolog forensik bukan datang ke pengadilan untuk membela terdakwa atau membantu seorang jaksa dalam memenangkan perkaranya. Mereka hadir membawa sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan membahas bagaimana psikologi membantu pengadilan menemukan fakta-fakta yang tidak selalu terlihat oleh mata seseorang. Dan tentu nanti di akhir video saya akan menjelaskan bagaimana psikologi forensik digunakan dalam salah satu kasus yang mungkin Anda cukup terkenal ya, atau tahu kasus ini, yaitu kasus tentang kopi sianida. Mengapa pengadilan membutuhkan seorang psikolog? Dalam persidangan, hakim mengambil keputusan berdasarkan alat bukti. Akan tetapi, ada satu masalah besar terkadang yang terjadi di pengadilan. Perilaku manusia itu sangat kompleks ya. Seseorang bisa menangis bukan karena sedih. Seseorang bisa terlihat tenang bukan karena dia tidak bersalah. Bahkan seorang saksi yang yakin dengan ceritanya pun belum tentu mengingat suatu kejadian yang sudah dialami terdahulu secara akurat. Ingatan manusia bisa berubah karena stres, trauma, sugesti, bahkan dengan berjalannya waktu. Artinya, apa yang terlihat di ruang sidang belum tentu mencerminkan kondisi psikologis yang sebenarnya. Karena itulah, psikologi hadir untuk membantu menjelaskan perilaku manusia secara ilmiah, bukan berdasarkan perasaan, bukan juga berdasarkan dugaan, tetapi tentu berdasarkan asesmen psikologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa itu psikolog forensik? Psikolog forensik adalah psikolog yang menerapkan ilmu psikologi untuk membantu proses hukum. Tugas utamanya bukan menentukan siapa yang salah sesuai dengan kehendak jaksa sebagai penuntut umum, bukan juga menjadi pembela bagi terdakwa. Yang mereka lakukan adalah memberikan fakta psikologis yang diperoleh melalui pemeriksaan ilmiah. Misalnya atau contohnya, apakah seorang terdakwa memahami akibat dari perbuatannya? Apakah seorang korban mengalami trauma berat? Apakah seorang saksi memiliki kemampuan mengingat yang baik? Atau apakah seseorang mampu memberikan pertanggungjawabannya terhadap tindakannya secara psikologis? Semua itu dijawab melalui proses assessment menggunakan metode psikologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Apa saja peran psikolog dalam sebuah persidangan? Ada beberapa peran utama psikolog forensik. Yang pertama, menganalisis perilaku. Mereka mempelajari apakah perilaku seseorang konsisten dengan kondisi psikologis tertentu. Yang kedua, mengevaluasi kondisi mental terdakwa. Misalnya, apakah saat melakukan tindak pidana, seseorang mampu memahami apa yang sedang ia lakukan. Yang ketiga, menilai kredibilitas seorang saksi. Ini bukan berarti psikolog dapat menentukan saksi itu berbohong atau tidak ya. Namun mereka dapat menjelaskan apakah terdapat faktor psikologis yang mempengaruhi kualitas ingatan maupun kemampuan saksi menyampaikan kesaksiannya. Dan yang keempat, memberikan pendapat seorang ahli di pengadilan. Pendapat inilah yang nantinya menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Baik dalam perkara pidana seperti pembunuhan, perkosaan, maupun tindak pidana lain. Atau untuk perkara-perkara perdata seperti sengketa hak asuh atau perebutan tanah warisan dan lain sebagainya. Apakah pendapat psikolog selalu menentukan putusan hakim? Jawabannya tentu saja adalah tidak. Dalam sistem hukum di Indonesia, pendapat psikolog termasuk dalam kategori keterangan ahli. Artinya, pendapat tersebut membantu hakim memahami sebuah fakta. Tetapi, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Sehebat apapun analisis yang dibuat seorang psikolog, hakim tetap bebas menilai apakah pendapat tersebut relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Inilah yang menjaga antara keseimbangan ilmu psikologi dan hukum. Psikologi membantu memahami tentang manusia, sedangkan hukum menentukan konsekuensi hukumnya. Baik, sekarang kita sampai pada contoh nyata peran seorang psikolog di dalam pengadilan. Nah, saya akan membahas contoh ini, yaitu kasus yang kita mungkin dulu beberapa tahun yang lalu itu kita kenal sebagai kasus kopi sianida. Ini merupakan salah satu contoh yang sering dibahas di dalam psikologi forensik. Dalam perkara tersebut, tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung proses pemberian racun di kopi Vietnam. Karena itu, penyidik dan jaksa harus menyusun rangkaian bukti yang saling berkaitan. Disinilah peran psikologi forensik itu berada. Psikolog dapat membantu menganalisa perilaku yang tampak pada CCTV. Dan CCTV itu juga merupakan bagian daripada digital forensik. Mengkaji pola tindakan sebelum kejadian, melakukan profiling perilaku, serta membantu menjelaskan kemungkinan adanya niat atau kita kenal dengan mens rea berdasarkan perilaku yang muncul sebelum peristiwa terjadi. Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa psikolog tidak pernah menyatakan seseorang itu pasti bersalahnya. Yang mereka lakukan adalah menjelaskan apakah perilaku tersebut konsisten dengan teori-teori psikologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan tentunya seperti kita sudah bahas tadi, keputusan akhirnya tetap merupakan kewenangan hakim setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dibeberkan dalam sidang pengadilan.
Dari pembahasan hari ini, kita memahami bahwa psikologi forensik adalah jembatan antara ilmu psikologi dan dunia hukum. Psikolog membantu pengadilan memahami sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Mereka menjelaskan kondisi mental, baik dari terdakwa maupun para saksi. Kemudian juga menganalisis perilaku, mengevaluasi kualitas kesaksian, dan memberikan pendapat ilmiah yang dapat menjadi pertimbangan hakim. Namun, psikolog bukan penentu putusan. Karena pada akhirnya, psikologi tetap menjelaskan tentang manusia, sedangkan hukum memberikan keadilan. Semoga video ini menambah wawasan kita mengenai pentingnya kolaborasi antara ilmu psikologi dan sistem peradilan. Jika Anda menyukai pembahasan yang seperti ini, jangan lupa untuk mengikuti kanal ini agar tidak ketinggalan video edukasi psikologi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Salam psikologi.